Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi terputus ya. Berikutnya yaitu banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Mem, aku tidak suka pelajaran matematika. Karena itu merupakan pelajaran sulit sekali. Tapi kita harus berusaha untuk banyak berlatih. Yaitu mengikuti kursus atau mungkin belajar dengan teman kita yang bisa. Atau mungkin kita belajar dengan melalui kursus ya, ikut kursus itu. Kemudian kita mulai dari situ kita belajar berlatih. Pastinya kalian akan menyenangi pelajaran tersebut. Tidak ada pelajaran yang sulit. Yang ada adalah kemauan kita untuk bisa. Ya. Siapa tahu apa yang kalian tidak suka itu menjadi pelajaran yang kalian sukai. Kemudian ikutlah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Kalian bebas menginspirasikan semua bakat kalian. Baik itu kalian suka futsal, dance, atau mungkin suka badminton atau dan lain-lain ya, sesuai dengan hobi kalian. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik. Pembimbing yaitu selain guru, mungkin teman kalian atau orang tua atau mungkin pembimbing di kursus kalian yang bisa membantu kalian dalam belajar yang nantinya apa? Bisa meningkatkan apa? Motivasi kalian dalam belajar agar kalian bisa dapat nilai yang memuaskan. Kemudian jangan suka mencontek teman. Mencontek itu merupakan pembodohan ya. Belum tentu teman yang kamu contek itu bisa menjawab semua pertanyaan benar. Bisa jadi hanya menjebak kalian atau mungkin dia tidak bisa karena dia pengen cepat selesai dia kerjakan. Padahal kita nggak tahu kebenarannya. Oke, karena itu rajin-rajinlah dalam belajar. Kemudian niat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan baik. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar, maka apa yang kita inginkan tidak akan bisa terwujud. Kemudian lokasi dan situasi yang kondusif. Carilah tempat atau mungkin lokasi belajar yang menurut kalian lokasinya sangat enak. Dimana apa? Kalian di sini kan belajar mungkin sukanya di tempat yang sepi atau mungkin saya suka dengan musik, silakan. Berarti itu adalah tempat terenak atau mungkin terbaik yang menurut kamu lebih kondusif dalam kamu menerima pelajaran. Kemudian hindari sikap tidak jujur. Itu dengan mencontek atau membuat catatan kecil selama melakukan atau selama mengikuti ulangan atau ujian. Itu hindari seperti itu. Kemudian metode imitasi. Dalam metode imitasi atau meniru ini, di mana kita merealisasikan, wujudkan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafalkan dari orang tuanya. Meskipun itu seperti contohnya meniru perilakunya, tata caranya, atau mungkin kebiasaannya atau tradisi. Kemudian trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Tidak mungkin manusia itu tidak belajar dari orang lain karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus berusaha untuk belajar memecahkan masalah. Karena belajar dari kesalahan itu lebih baik. Jadi jangan putus asa. Karena dengan kalian bisa memecahkan masalah berarti kalian siap untuk apa? Menghadapi masalah yang akan nanti namun jadi pada kalian. Karena itu jadi pengalaman. Kemudian conditioning. Di mana conditioning yaitu di mana seseorang dikatakan belajar dengan kondisi atau stimulus atau di mana kita memiliki rangsangan yang mana kita memungkinkan kita untuk apa? Untuk keinginan untuk belajar. Kalau kita tidak memiliki stimulus atau rangsangan di otak kita, apa? Tidak ada keinginan kita untuk belajar. Ya. Kemudian metode berpikir. Seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah dalam hidup. Kita harus seperti itu. Walaupun kita tidak mirip, tapi kita harus bisa belajar dalam memecahkan suatu masalah. Maka di sini yaitu apa? Kuncinya, berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Kita akan dihadapkan suatu masalah.
Masalahnya sedang bagaimana? Sampai masalah tersebut bisa kita atasi. Oke? Jadi belajar untuk masalah dan berpikir. Oke. Mulailah dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda sukai atau gampang. Setelah itu lanjut ke topik yang menantang. Karena pada dasarnya kalian suka dengan sesuatu tantangan. Jadi jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa dalam mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu soal yang usaha untuk kita. Sering-seringlah praktis atau berlatih, ya. Sering berlatih di sini yaitu berlatih dalam hal belajar atau menyelesaikan pelajaran yang sulit. Buku pelajaran soal. Dari situ kita diajari untuk berlatih untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian fokus dalam belajar. Belajar setengah hati ya. Berarti kita tidak niat itu. Belajar dengan sesuatu yang teratur. Insya Allah apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian target. Kemudian mohon bimbingan dari orang tua. Dan jangan lupa untuk berdoa juga kepada Tuhan sesuai dengan agama yang kalian miliki. Agar pikiran kalian tenang. Pikiran kalian tenang, maka belajar pun akan juga mendapatkan apa? Hasil yang kemudian menggunakan media dan sumber yang relevan. Gunakan media atau sumber-sumber yang menurut kalian sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Baik itu di internet, koran, atau media lainnya. Oke? Masa depan yang cerah hanya akan diraih oleh mereka yang bekerja keras, yakin dan pantang menyerah untuk meraih impian. Kejarlah impianmu karena keberhasilan ada di depan mata. Jangan putus asa. Jangan pantang menyerah. Belajar. Karena masa depan kalian itu mengingat. Oke? Tetap semangat anak-anakku kelas 7. Keep health atau jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Semoga kalian tetap Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kalian. Semoga untuk virus atau pandemi segera berlalu, kita bisa segera ya. Kita berdoa agar kita diberi kelancaran dalam hal apapun pembelajaran kita. Masih offline, mohon maaf, masih online atau daring. Semoga kita tetap jangan putus asa, tetap sehat. Oke, terima kasih. Sekian dari Mem. Apabila ada salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat